Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Asriatul Hidayah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan sedikit materi mengenai logika. Baiklah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yakni tentang pengertian logika. Logika berasal dari bahasa Yunani, yakni logos, yang artinya pikiran yang teratur. Logika dalam penggunaan bahasa sering menjadi sinonim dari kata rasional atau masuk akal. Jadi, logika dapat diartikan sebagai salah satu disiplin ilmu yang menitik beratkan pada berpikir atau bernalar dengan teliti dan teratur, dengan tujuan untuk mengetahui dan memperoleh suatu kebenaran serta membedakan pernyataan benar dan pernyataan yang salah. Bisa juga logika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari aturan-aturan atau cara berpikir serta mengatur penelitian hukum-hukum akal manusia yang mana hasilnya dapat menyampaikan pikiran atau pikiran mencapai kebenaran serta mengetahui mana yang salah. Pembahasan yang kedua adalah tentang sejarah singkat munculnya logika. Logika merupakan cabang dari ilmu filsafat. Maka dari itu, sejarah lahirnya logika tidak akan terlepas dari bagaimana filsafat itu muncul. Filsafat pertama kali muncul di Yunani, yakni pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pada waktu itu, orang-orang Yunani mulai kritis terhadap alam sekitar dan mulai memikirkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Merekalah orang-orang yang berusaha keras menganalisis dan menyusun kaidah-kaidah berpikir agar terhindar dari kesalahan dalam membuat kesimpulan. Pembahasan yang ketiga adalah tentang macam-macam logika. Macam-macam logika ada dua, yakni logika alamiah dan logika ilmiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan alamiah manusia ada sejak lahir. Logika ini bisa dipelajari dengan memberi contoh penerapan dalam kehidupan nyata. Macam-macam logika yang kedua adalah logika ilmiah. Logika ilmiah adalah mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan azas-azas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindari kesesatan atau paling tidak meminimalisirnya. Pembahasan yang keempat adalah tentang proposisi. Proposisi adalah kalimat logika yang mana pernyataan tentang hubungan antara dua atau beberapa hal yang dapat dinilai benar atau salah. Proposisi memiliki beberapa elemen, yakni subjek, predikat, dan medium. Proposisi memiliki jenis-jenis, yakni antara lain berdasarkan bentuknya ada proposisi tunggal dan proposisi majemuk. Sedangkan berdasarkan sifatnya ada proposisi kondisional dan proposisi kategorial. Sedangkan berdasarkan kuantitasnya ada proposisi universal, proposisi partikular, dan proposisi singular. Dan yang terakhir berdasarkan kualitasnya ada proposisi positif afirmatif dan proposisi negatif negasi. Sedangkan proposisi secara sederhana bisa dibedakan atas 4 macam jenis proposisi, yaitu yang pertama, proposisi universal positif, yakni penerimaan menyeluruh. Contoh, semua peserta menghadiri rapat. Yang kedua, proposisi partikular atau singular positif, yakni penerimaan sebagian. Contoh, beberapa peserta menghadiri rapat. Yang ketiga ada proposisi universal negatif, yakni penolakan menyeluruh. Contoh,
semua peserta tidak menghadiri rapat. Dan yang terakhir ada proposisi partikular atau singular negatif, yakni penolakan sebagian. Contohnya, beberapa peserta tidak menghadiri rapat. Nah, pembahasan yang kelima ada silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme tersusun dari dua proposisi atau pernyataan, yakni premis mayor dan premis minor, dan juga sebuah konklusi atau kesimpulan. Contoh dari silogisme adalah misalnya premis mayornya, semua peserta menghadiri rapat. Contoh premis minornya, Anton adalah peserta. Jadi, kesimpulan atau konklusinya adalah Anton menghadiri rapat. Pembahasan yang keenam adalah tentang teori. Secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. Selain itu, berbeda dengan teorema, pernyataan teori umumnya hanya diterima secara sementara dan bukan merupakan pernyataan akhir yang konklusif. Hal ini mengindikasikan bahwa teori berasal dari penarikan kesimpulan yang memiliki potensi kesalahan. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah tentang definisi. Definisi dapat diartikan sebagai penjelasan apa yang dimaksud dengan suatu term atau istilah. Atau dengan kata lain, definisi adalah sebuah pernyataan yang memuat penjelasan tentang arti suatu istilah. Definisi terdiri dari dua bagian, yakni yang pertama definendum atau bagian pangkal, yakni yang berisi istilah yang harus diberi penjelasan, dan yang kedua ada definins atau bagian pembatas, yakni berisi uraian mengenai arti dari bagian pangkal. Nah, itulah akhir dari pembahasan kali ini. Saya akhiri dengan sebuah pantun, jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Demikian video saya, jika ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.